KUHP Perzinaan justru lindungi korban dari penggerbekan FPI-HTI teroris. Sebenarnya kita harus membaca KUHP khususnya mengenai perzinaan dengan sangat amat jelas. Karena saya melihat ada kesalahan berpikir dari kaum sumbu pendek yang bukan kebetulan merupakan pendukung garis keras dan tegang dari Anies Baswedan mengenai hal ini. Kita melihat bagaimana KUHP ini dirumuskan dengan panjang lebar oleh anggota DPR yang malas-malasan dan lambat kalau kerja. Tapi rancangan KUHP ini adalah satu hal yang rasanya patut kita apresiasi karena dipantau langsung oleh pemerintah Presiden Joko Widodo juga. Saya mau menekankan di dalam KUHP yang merumuskan soal perzinaan. Jadi secara garis besar kita tahu bahwa kumpul kebo alias Samenleven, kawin di luar nikah, dan hal yang terkait dengan tindakan asusila merupakan kejahatan. Dan ini adalah suatu fakta yang tercatat di dalam rancangan KUHP yang akan diundangkan 3 tahun ke depan. Memang benar bahwa kumpul kebo dan ngeuek di luar nikah adalah kejahatan yang sama beratnya di mata hukum Indonesia. Akan tetapi yang jadi penekanan lainnya adalah pelapor harus merupakan pelapor absolut. Pelapor absolut ini adalah orang-orang dekat dari korban yang dilecehkan secara seksual baik secara sadar atau tidak sadar. Mereka yang bisa melaporkan adalah orang-orang terdekat seperti suami, istri, ayah, ibu, dan anak. Jadi di luar mereka tidak boleh ada yang melaporkannya. Justru buat saya ini adalah hal yang sangat baik supaya orang-orang ormas radikal pendukung Anies Baswedan seperti FPI dan HTI tidak asal geruduk. Dan justru dengan mereka melakukan penggerukan mereka akan dikenakan pidana lain. Buat saya rancangan KUHP ini adalah hal yang sangat baik jika benar dijalankan tegak lurus sesuai hukum yang berlaku. Justru dengan ini ada kabar baik bahwa tindakan pidana kekerasan seksual ini harus dilaporkan oleh pihak yang disebut dengan pelapor absolut. Karena kita tahu bahwa banyak banget tindakan-tindakan penggerebekan seperti Andre Rosiade yang merupakan orang Gerindra saat dia di Padang. Betul orang ini adalah anggota dewan tapi dia bukan siapa-siapa di mata pasangan yang lagi kumpul kebo di hotel itu. Justru hukum ini melindungi korban pelecehan seksual dari tindakan semena-mena ormas radikal yang seringkali melakukan penggerebekan sambil kocok-kocok. Kabar baik ini saya sadur dari pemahaman yang dipaparkan oleh staf khusus Presiden bidang hukum yakni SIS Dini Purwono. Kata kuncinya adalah di pelapor absolut. Jika mereka tidak melaporkan maka hukum tidak berlaku untuk orang ini. Buat saya ini justru merupakan satu hal di bidang hukum yang bisa kita anggap sebagai sebuah pemikiran progresif. Tanpa mengabaikan etika dan negara yang menjunjung tinggi moralitas, KUHP ini menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Tapi ada saja orang-orang goblok seperti cucunya mantan kita dan juga para SJW biadab menggoreng-goreng kasus ini. Maklumlah mereka kan anjing-anjing yang butuh makan. Buat saya penegakan hukum dan revisi KUHP besar-besaran ini akan membuat negara kita maju jika kita membacanya dengan detail dan kalau perlu kita kritik ya kita kritik secara konstruktif. Bukan sembarangan berasumsi dan berkesimpulan dengan interpretasi bego dari orang-orang bodoh. Sumber, seword.com. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.